Para bruder, para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, umat Katolik, Paroki Santo Yusuf Padi maupun Paroki Administratif Maria La Saleh Juwana yang terkasih. Berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Pada minggu Prapaskah yang ketiga ini, saya akan memberikan renungan yang saya ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 22 sampai 25. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang yang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, juga rekan-rekan muda, kalau kita sebagai umat Katolik tentunya sudah tidak asing lagi dengan simbol salib, dengan tanda salib. Ada kayu salib di sana dan juga ada korpus. Tentunya setiap keluarga atau juga mungkin rumah sakit atau juga komunitas-komunitas biara dengan memakai dan memasang tanda salib itu ada kekuatan, ada juga lambang maupun juga inspirasi yang ditimba dari simbol salib itu atau tanda salib itu. Sebagai tanda, berarti penghuni rumah itu adalah orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik. Di dalam rumah sakit yang ada korpus salib itu, berarti mereka akan melayani dengan semangat seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maupun dalam ruangan-ruangan yang lain, gereja, kapel, rumah doa dan sebagainya. Sebagai simbol salib, tentunya kita ingin melihat lebih dalam, merasakan lebih dalam mengapa rumah kita dipasangi salib. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi meneguhkan pengalaman iman umat Kristiani. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Artinya di dalam simbol salib itu ada kekuatan dan hikmat Allah. Mengapa ada kekuatan? Kadang di dalam hidup kita sebagai umat beriman, kita merasa ketika menghadapi masalah yang berat, kita membutuhkan kekuatan. Kita membutuhkan peneguhan. Kita membutuhkan juga sapaan, dorongan dari Allah. Dan kekuatan itu kita dapat dari salib. Ketika kita melihat, memandang salib di rumah kita, kita bisa menghadapi masalah itu seperti halnya Yesus yang setia menghadapi, memanggul salibnya sampai akhir hidupnya demi penyelamatan umat manusia. Sehingga kita tidak kemudian mudah menyerah, putus harapan, putus asa, lemah iman. Ketika kita menghadapi masalah, kita hanya seperti Yesus yang memanggul salib, tetapi juga setia menjalaninya karena percaya dari salib itulah kemudian muncul kebangkitan. Kita setia seperti Yesus yang karena dosa-dosa manusia ditanggungnya, dosa-dosa manusia dipikulnya, seperti halnya beban salib yang dideritanya, tetapi kemudian ia mendapat kekuatan dari Allah sehingga karya penebusan bisa terjadi. Demikian juga kita di tengah keluarga maupun komunitas atau dalam pelayanan kita,
terkadang kita memikul salib-salib kehidupan kita. Kita diajak dengan memandang salib Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengikuti jalan salibnya dan kemudian bisa berbuah kemuliaan, juga kebangkitan iman, kebangkitan rohani kita, bahwa di dalam Yesus segala perkara dapat kita tanggung. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan di dalam sharingnya bahwa salib adalah tanda yang memberitakan Kristus yang tersalib. Dengan kita memasang salib, ya entah di dalam kalung salib atau tanda salib, maupun salib yang ada di dinding-dinding rumah kita, yang mau kita berikan, yang mau kita wartakan, yang mau kita gemakan adalah memberitakan Kristus yang tersalib. Bahwa kemuliaan, juga kebangunan rohani kita, karya penebusan hanya terjadi karena salib wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Justru di dalam salib ada kekuatan dari Allah. Justru di dalam salib ada nampak perlindungan, peneguhan, maupun juga cara Allah untuk mencintai manusia, yakni di dalam diri Yesus yang memikul salib, bersengsara, wafat, dan kemudian bangkit. Bagi umat Kristiani, jalan salib adalah jalan yang harus kita lalui, harus kita jalani seraya mengikuti Tuhan kita yang lebih dahulu memanggul salib sehingga kita mendapat kekuatan. Aku mendapat masalah seperti ini, aku menghadapi tantangan iman seperti ini. Bukankah Yesus juga mengalami hal yang sama? Kita diberi kekuatan, tetapi juga diberi hikmat dari Allah, bahwa setiap pribadi umat beriman yang setia memikul salibnya dan memanggul salibnya setiap hari, justru di sana nampak hikmat dari Allah. Kita menapai jalan salib kehidupan kita masing-masing untuk mendapatkan atau menuju kepada kemuliaan. Dengan setia kita mengikuti salib Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya sharing dari Rasul Paulus, karena di sanalah nampak kuasa dan kekuatan serta hikmat Allah. Mari seraya kita menjalani masa Prapaskah, kita menyadari bahwa kita menghadapi, memikul salib kita masing-masing. Kita memikulnya seraya mengikuti Yesus. Dari sana kita mendapat kekuatan untuk menanggung, memikul, menjalani salib kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati.